Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Putri Wulansari dari Sekolah SD Negeri 1 Talangbaru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 6 pada Provinsi Lampung. Menjadi seorang calon guru penggerak memberikan saya banyak pengalaman yang saya dapatkan baik dari modul yang sudah saya pelajari dan juga dari rekan-rekan calon guru penggerak yang lain, kemudian dari Bapak fasilitator dan Ibu pengajar praktik. Pengalaman itu sangat menambah wawasan saya sebagai seorang pendidik. Dulu, sebelum saya belajar modul 1 tentang filosofi pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya cenderung menjadi guru yang tidak berpihak kepada anak. Saya menjadi seorang guru yang diktator. Kemudian saya menjadikan seorang anak sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran. Saya hanya mengukur ketercapaian hasil belajar dan prestasi anak itu dari nilai saja, bukan dari potensi-potensi yang lain. Potensi-potensi yang lain cenderung tidak saya gali. Saya hanya belajar textbook, yaitu apa yang ada di buku itulah yang saya berikan untuk anak, tidak menggali potensi yang ada pada dirinya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan perubahan cara mengajar saya, kemudian cara pandang saya terhadap peserta didik saya, di mana pada modul 1.1 ini memberikan pelajaran tentang pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Beliau, Ki Hajar Dewantara, berpesan bahwa di dalam pembelajaran kita harus berhamba kepada anak. Bagaimana maksud berhamba kepada anak itu sendiri? Kita sebagai pendidik harus memfasilitasi anak, memfasilitasi peserta didik, membimbing dan membinanya sesuai potensi yang ia miliki, tidak menjadi seorang pendidik yang diktator untuk peserta didik. Memberikan rasa nyaman pada saat pembelajaran dan memberikan rasa bahagia tatkala sedang memberikan pelajaran, sehingga apa yang menjadi harapan dari pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak untuk menjadi seorang pribadi yang berhasil dan mencapai kebahagiaan yang tinggi-tingginya itu dapat terwujud. Kemudian selain daripada itu, di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara, jadi seorang guru tidak dapat merubah kodrat yang sudah ada sejak mereka lahir, tetapi yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, yaitu bisa didapatkan dari lingkungannya dan juga dari bentuk itu tadi, seperti itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara berbicara bahwa di dalam dunia pendidikan harus berkembang mengikuti dengan zamannya. Artinya apa? Bahwa kita harus berkembang sesuai dengan zaman. Yang kita alami saat ini adalah di mana kita sedang memasuki di era pendidikan zaman abad ke-21, di mana abad 21 itu berkaitan sangat erat dengan teknologi. Jadi menyikapi pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang harus berkembang mengikuti zaman, kita juga harus berkembang mengikuti teknologi. Tetapi dampak teknologi tentunya kita sudah tahu, sebagian besar ibarat dua mata pisau, bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif, tergantung bagaimana kita menyikapi dari majunya teknologi ini. Disinilah peran guru menuntun, mendidik anak supaya anak tahu manakah yang teknologi yang berdampak positif untuk dirinya, yang tidak meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada pada negara kita, pada negeri kita. Berteknologi bukan berarti meninggalkan budaya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita berteknologi tetapi tetap menjaga kultur budaya yang ada di Indonesia.
Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara, tentunya apa yang sudah saya dapatkan akan saya terapkan pada pembelajaran di sekolah saya. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, kemudian memberikan rasa bahagia kepada anak tatkala belajar, penggalian potensi yang lebih beragam, dan saya akan menciptakan rasa kepada anak untuk mencintai budaya di daerahnya. Seperti itu. Itulah rangkuman dari modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari kurang lebihnya, dan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.